Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin betapa frustrasinya kita sebagai bangsa Indonesia melihat apa yang terjadi kepada Nadiem dan kasus Chromebook yang terkait padanya. Selamat datang di konten Sila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Baru saja Indonesia terhebohkan dengan diumumkannya tuntutan kejaksaan terhadap Nadiem Makarim, yaitu praktis 18 plus 9, 18 tahun, tapi dia harus mengganti rugi 4,8 triliun kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau memang angkanya salah. Kalau nggak sanggup untuk atau nggak mau untuk membayar angka itu, substitusinya adalah 9 tahun penjara. Nah jelas Nadiem juga udah berkata bahkan dia nggak punya uang sebanyak itu, maka 18 plus 9. Jadinya berapa? 27 tahun Nadiem dituntut penjara. Dan kita semua frustrasi. Frustrasi karena kita nggak merasa itu adalah sebuah tuntutan yang adil terhadap sesuatu yang di mata kita ya mungkin lu enggak, tapi di mata banyak sekali orang, sidangnya sendiri atau kasusnya sendiri itu nggak masuk akal. Kenapa kita frustrasi? Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak banget orang, baik itu gua ataupun konten kreator lain, baik konten kreator yang ada di YouTube ataupun di Instagram, ini punya banyak komentar, punya banyak opini. Tapi pada akhirnya yang gua punya ya hanya komentar. Gua nggak bisa mengubah apa-apa. Frustrasinya tuh kayak lagi nonton tim sepak bola kesayangan lu. Lalu lu merasa wasit tuh nggak adil kepada pemain di tim favorit lu. Terus kita berkomentar, kita berdebat di sosial media. Tapi semua frustrasi ini, semua komentar ini ya cuma jadi komentar. Nggak bisa jadi apa-apa. Kenapa? Karena kita di luar, kita nggak ikut bermain. Bahkan semua orang atau mungkin banyak orang yang ada di dalam lapangan akan bilang bahwa lu tuh nggak ngerti permainan. Lu tuh bukan wasit. Lu nggak bekerja sebagai wasit. Lu nggak punya lisensi wasit. Lu nggak pernah melatih diri lu supaya lu bisa dapat lisensi wasit. Apa yang membuat lu merasa opini lu itu lebih benar daripada gua yang ada di lapangan? Itulah yang sebenarnya membuat kita frustrasi. Karena itu juga terjadi di sidangnya Nadiem. Kita kan semua kan punya komentar. Ada yang pro Nadiem di penjara, ada yang nggak pro Nadiem di penjara, ada yang sebenarnya nggak merasa kasusnya itu punya basis yang kuat, tapi emang nggak suka juga aja sama Nadiem dan kebijakan-kebijakannya menjadi menteri. Jadi ya biarin aja kalau Nadiem mau di penjara gitu. Ada banyak banget. Tapi semua ini adalah komentar. Kita mau ngomong apapun gitu, kita mau berseloroh, mau berteriak, mau ngomong segala macam, kita ini semua di luar lapangan, di luar persidangan. Orang-orang yang pro terhadap tuntutan yang diberikan sama kejaksaan akan bilang, ya lu mau ngomong apa juga nggak ngaruh, karena lu nggak ngerti. Apa iya lu yang seorang pelawak, lu yang seorang pemusik, lu yang seorang YouTuber merasa lebih ngerti para hakim, para jaksa yang ada di persidangan, para pengacara? Apa iya? Apa iya lu bisa merasa lu punya hak untuk lebih didengar? Padahal pendidikan lu nggak ke arah sana. Ya kan, dan memang harus diakuin, banyak sekali rakyat Indonesia ikut berkomentar terhadap sidang ini tanpa ngerti hukum sama sekali. Kita kan bisa bilang, nggak masuk akal, masa 27 tahun ada banyak orang yang hukumannya lebih sedikit padahal kejahatannya lebih tinggi daripada kita. Terus orang bisa bilang, daripada Nadiem. Terus orang bisa bilang, tapi emang lu ngerti? Emang lu ngerti undang-undang ini mengatakan bahwa hukumannya berapa segala macam? Lu nggak ngerti kan? Kita emang nggak ngerti itu semua. Emang bener kita nggak ngerti. Jangankan itu, kita aja
Jangankan itu. Kemarin aja orang banyak yang ngomong sama gue, gimana Bang Panji, Nadiem di penjara 18 tahun plus 9. Padahal kemarin tuh baru sidang tuntutan, bukan sidang vonis gitu. Vonisnya kayaknya masih awal Juni. Jadi rakyat Indonesia tuh banyak yang gak bisa bedain. Ya gimana Bang Panji, Nadiem di penjara 18 tahun. Bang Panji, Nadiem diputuskan penjara 18 tahun. Bukan. Itu tuh baru sidang tuntutannya. Jadi setelah lewat proses, terus udah gitu jaksanya bilang tuntutannya adalah 18 tahun. Plus mengembalikan kerugian negara. Gak tahu mengembalikan kerugian negara atau apa ya. Pokoknya harus bayar 4,8 triliun. Kalau nggak bisa ganti ke 9 tahun gitu. Penjara subsidiar. Vonisnya masih nanti, vonisnya masih di awal Juni. Jadi rakyat Indonesia bedain itu aja nggak bisa. Jadi apa iya kita bisa merasa kita punya hak untuk didengar pendapatnya di saat ngerti hukum aja enggak? Atau gini deh, nggak usah jauh-jauh deh. Orang Indonesia aja banyak banget yang nggak ngerti bedanya nilai korupsi sama nilai kerugian negara yang dihasilkan. Karena itu dua hal yang berbeda. Banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak bisa bedain. Korupsinya sekian, kerugian negaranya sekian. Ini bukan angka yang sama, banyak yang nggak bisa bedain. Jadi orang-orang yang merasa tuntutan yang dijatuhkan kepada Nadiem itu benar, itu bisa bilang, tapi lu nggak ngerti apa-apa. Lu ngerti hukum aja enggak, gitu kan? Dan kita frustrasi karena dari kacamata kita, aduh itu nggak masuk akal banget itu. Sama kayak kalau misalnya kita ngeliat, gila masa nggak handsball, itu kelihatan banget handsball, di VAR juga kelihatan handsball gitu kan. Tapi kan habis itu orang yang di lapangan atau wasit atau penyelenggara pertandingan akan bilang, kerja lu apa sebenarnya? Kalau ini emang kerjanya di bidang ini, emang sekolahnya di bidang ini, dia kompeten. Lu kompetensinya apa kan gitu. Karena kan kita tahu kan di internet memang ada masalah the death of expertise. Orang-orang yang punya kemampuan tapi nggak terkenal kalah sama yang terkenal tapi nggak punya kemampuan. Itu masalah juga loh. Kan bukan berarti dia terkenal kemudian opininya benar. Bukan berarti karena dia Pandji Pragiwaksono terus orang yang terkenal banget kalau dia ngomong benar, kan nggak juga. Dan bukan berarti orang yang nggak terkenal kemudian omongannya nggak perlu didengerin. Kalau misalnya dia kompeten, harusnya dia didengerin, kan gitu kan poinnya. Akhirnya apapun aktivisme yang kita lakukan, apapun perjuangan kita, apapun kekritisan kita, nggak bisa mengubah apa-apa. Karena kita di luar dan mereka di dalam. Tentu. Seperti halnya di sepak bola, ada aja yang dibayar, ada aja yang disogok, tentu. Tapi itu kan hal yang berbeda. Itu akan ketahuan kemudian hari. Lu nggak bisa hanya karena lu nggak suka dengan keputusannya atau dengan tuntutan yang dijatuhkan, terus lu nggak suka, terus lu duduk pasti dibayar. Nggak bisa juga. Kita nggak akan jadi rakyat yang benar dan nggak punya apa ya, keadilan sejak dalam pikiran gitu. Kita mesti punya kemampuan untuk objektif, kita mesti punya kemampuan untuk adil gitu. Kita nggak bisa langsung bilang, oh ini pasti dibayar nih, atau wasit dibayar nih, parah nih, kacau. Nggak bisa kayak gitu juga. Ada lagi pembuktiannya nanti. Tapi untuk saat ini tanpa bukti, tanpa kepastian, lu nggak bisa menuduh itu. Peluangnya ada, tapi belum tentu. Dan akhirnya kita frustrasi. Mungkin kita bisa bilang, ya udah deh, kalau misalnya nggak percaya sama Panji, nggak percaya sama Ferry Irwandi, nggak percaya sama orang-orang lain gitu ya, ya udah kalau gitu kita dengerin pendapat orang-orang yang kompeten. Karena ada di luar sana yang kompeten dan bilang bahwa sidang Nadiem itu nggak benar gitu ya. Kayak misalkan kalau Mahfud MD pro, bahkan Mahfud MD kompeten dan pro. Misalnya Prof. Renal Kasali yang merasa sidangnya aneh. Misalnya Hotman Paris juga bilang Nadiem nggak bersalah. Cuman kalau Hotman Paris bawa bingkisan sendiri gitu. Dia bilang bahwa makanya bayar gue yang benar. Kalau lu bayar gue yang benar, lu bisa selamat gitu. Tapi dia bilang bahwa saya bisa membuktikan bahwa Nadiem itu tidak bersalah gitu. Nah jadi kan lu bisa bilang ya udah kalau gitu kita dengerin aja opini orang-orang yang kompeten dan orang-orang yang terkenal, kita percaya sama dia gitu. Tapi itu kan sama kayak sepak bola juga. Kadang-kadang
Karena kita nggak percaya pendapatnya Panji, nggak percaya pendapatnya orang-orang lain di dunia sepak bola karena nggak tahu sepak bola, kita percaya sama orang-orang kayak Gary, Neville, Michael Richards, atau Thierry Henry, atau Carragher. Kita dengerin nih pundit-pundit yang terkenal ini, kita dengerin pendapatnya mereka. Itu pun mereka berseberangan. Iya, mereka berseberangan. Kadang-kadang mereka debat ya, Kara sama Gary berseberangan. Sama kayak pendapatnya Mahfud MD sama pendapatnya misalkan Prof. Renal atau misalnya Hotman berseberangan. Terus kita mau percaya sama siapa? Dan lagi pula, nggak ngaruh juga mau percaya sama yang ini sama percaya sama itu, ujung-ujungnya di persidangan. Dan lagi-lagi itu membuat kita frustrasi. Karena kita takut kan. Kayak kalau kayak begini tuntutannya, kayak apa tuh putusannya nanti? Itu yang jadi pikiran. Kayak contohnya Ibam ya. Ibam itu kan ketika tuntutan 22 tahun. Tapi ketika vonis 4. Ini juga nih tuntutannya 18 plus 9, 27 tahun. Tapi kita nggak tahu nih vonisnya berapa. Tapi apapun komentar kita, apapun mau yang nonton video ini 18 juta juga nggak ngaruh. Karena ujung-ujungnya apa yang terjadi di persidangan. Terus kita bertanya-tanya, suram banget dong Indonesia. Sekilas kelihatannya iya, tapi sebenarnya enggak. Kita masuk ke poin selanjutnya. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mens Rea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Biasanya yang kita bisa lihat di internet adalah ada kekhawatiran bahwa anak-anak terbaik bangsa nggak mau turun ke pemerintahan. Lihat aja nih, kalau udah kayak gini nggak ada yang mau balik dari luar negeri ke Indonesia. Lihatin aja nih, nggak ada yang mau ikut membangun Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa nggak ada yang mau berkontribusi di Indonesia. Kalau ini yang dilakukan terhadap anak-anak terbaik bangsa. Lihat Ibam, lihat Nadiem, lihat Tom Lembong, lihat Bu Ira SDP. Ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang ada di luar negeri tapi mau balik ke Indonesia untuk membangun, tapi mereka diginiin. Nggak akan ada lagi yang mau. Ada pendapat seperti itu. Tapi menurut gua yang akan terjadi justru sebaliknya. Justru akan ada orang-orang di luar negeri yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati kualitas pendidikan yang lebih baik dari Indonesia.
Ini kita akuin aja, karena di daftar 100 besar kampus terbaik dunia, Indonesia kayaknya yang masuk cuman UI deh. Itu juga di nomor-nomor berapa gitu. Emang kita kalah sama yang lain. Nah, menurut gua, dugaan gua, akan ada orang-orang di luar Indonesia yang merasakan pendidikan yang lebih berkualitas, yang ada di bidang-bidang tertentu, termasuk di bidang hukum, akan ngelihat apa yang terjadi di Indonesia dan berpikir, jadi penasaran gue, coba gue balik ke Indonesia, gue perbaikin yang kayak gitu-gitu. Yakin gue. Dan lu akan bilang, gak mungkin Panji, tapi lu gak bisa nyamain cara pikir lu sama cara pikir orang-orang yang gue maksud. Kalau lu gak akan mau. Tapi orang-orang ini bukan lu. Cara pikir mereka, pengalaman mereka, intelektualitas mereka beda sama lu. Zaman perjuangan dulu juga, pasti ada aja yang bilang bahwa kayaknya nih Belanda mesti kita usir. Terus ada orang yang bilang, nggak mungkin lah, udah ngapain lah gitu. Tentu ada yang bilang, ngapain diusir? Kita enak-enak aja ada Belanda di sini. Dan ada yang bilang, nggak enak sih ada Belanda, tapi ya mana mungkin lah, mereka udah ratusan tahun ada di sini gitu. Pasti ada-ada aja. Tapi orang-orang itu cara berpikirnya ya emang nggak sama dengan orang-orang yang ini. Untung orang-orang ini cara pikirnya beda. Mereka untung nggak nurutin apa kata orang-orang di sini, makanya mereka memajukan Indonesia. Bayangin, tahun 1907 deh. 1907 pasti ada tuh yang bilang, kayaknya kita mesti mengorganisir diri pemuda-pemuda di Indonesia lalu melakukan sesuatu deh supaya kita bisa merdeka. Dan pasti ada juga yang bilang, ngapain sih lu? Udah ratusan tahun Belanda ada di sini. Kalau kita bisa mengusir mereka, mereka udah terusir dari kapan tahu, tapi kan enggak gitu. Tapi berjuang terus. 1908, 1928, 1945. Berjuang terus. Sama. Akan ada orang-orang yang merasa, mana mungkin ada yang mau balik dari luar negeri. Ya karena lu mencoba membayangkan pakai sudut pandang lu. Tapi di luar sana ada orang-orang yang mindsetnya kayak Thanos yang berpikir, fine, let me do it myself gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Dan orang-orang inilah yang akan terus datang ke Indonesia dan mencoba memperbaiki. Tom Lembong balik mencoba untuk menjadi Menteri Perdagangan. Nadiem balik mencoba untuk menjadi Menteri Pendidikan. Ibam balik mencoba untuk menjadi konsultan. Suatu hari akan ada yang balik, gue mau perbaiki hukum Indonesia. Yakin gue. Bahkan ada beberapa interview, kalau gak salah ibunya Nadiem itu diwawancara sama siapa ya? Gue lupa sih jujurnya. Apa Rory kali ya? Yang nanya, nyesal gak anaknya balik ke Indonesia? Ibunya bilang enggak. Dan ada tuh, nah ini gue tahu nih, Rory pernah wawancara orang juga tuh. Dia juga dari seorang perempuan dari luar negeri yang sekarang kerja di pemerintahan. Dia tanya, lu gak takut? Enggak. Lu nyesel gak ngeliat apa yang terjadi sama orang-orang lain? Enggak. Orang-orang seperti ini akan ada. Justru orang-orang seperti ini masih terus kita dambakan, masih terus kita harapkan, masih terus kita nantikan kembalinya ke Indonesia untuk memperbaiki ini semua. Karena dari sudut pandang kita ngelihat yang terjadi di hukum Indonesia terus ngerasa, anjing kok kayak bego banget ya gitu. Kayak di sudut pandang kami kayak bego banget. Tapi kan kita nggak tahu. Ada 3 kemungkinan. Emang bego, pura-pura bego, atau yang bego kita. Yang manapun itu, perubahannya akan terjadi ketika orang-orang yang punya privilege, yang punya pendidikan lebih baik, kembali ke Indonesia untuk membangun ini. Untuk membuat yang bego-bego jadi pintar. Entah kita yang bego jadi pintar, mungkin kita emang gak ngerti hukum, lalu dibuat ngerti hukum sama orang-orang ini. Atau mungkin orang-orang ini yang gak kompeten, lalu masuklah orang kompeten sehingga orang-orang ini cabut. Dan mungkin orang-orang yang dari luar negeri untuk memperbaiki hukum di Indonesia kena kasus juga. Mungkin, tapi itu gak akan menghentikan mereka. Gak akan kapok orang-orang ini. Ada orang-orang di dunia ini yang mindsetnya gak sama mindset kebanyakan rakyat. Rakyat gentar, rakyat khawatir, rakyat pesimis, rakyat merasa gak akan ada yang mau balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Tapi di luar sana ada orang yang mindsetnya gak sama kebanyakan rakyat Indonesia. Ada yang mindsetnya, oke, harus gue perbaikin. Gue harus balik ke Indonesia, gue gatal. Emang ini harus dibikin lebih baik. Ada, gue percaya itu. Karena datangnya Tom Lembong, sebenarnya banyak ya. Tom Lembong, Sandi, Ganjar, Anies, Prabowo. Itu kan semua kan orang kan dari luar negeri datang ke Indonesia. Ketika mereka di luar negeri dan mereka datang ke Indonesia, Indonesia kan juga lagi busuk.
Indonesia lagi buruk lagi. Zaman dulu tuh Indonesia tuh hancur, tapi mereka balik juga. Kenapa? Karena mereka cara pikirnya beda. Sekarang Indonesia lagi kayak gini, akan ada orang dari luar negeri. Orang Indonesia dari luar negeri dan ngerasa, fine, let me do it myself. Sudah datang ke Indonesia dan mencoba untuk membangun itu. Akan ada. Setidaknya itu keyakinan saya. Itu aja dari gua. Terima kasih banyak. Seperti biasa, kalau menurut lo ini adalah konten yang layak dirilis untuk umum, kasih tahu aja, nanti gua rilis untuk umum. Kalau enggak, gua tahan. Thank you. Bye.